Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita masih belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 3. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 3. Ayo mengamati anak-anak, perhatikan gambarnya ya. Di sini ada teks yang berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, ungkapan pemberitahuan pada gambar adalah 1. Tidak boleh menginjak rumput. Kemudian nomor 2, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, ini yang ada pada gambar ya anak-anak. Kemudian yang ada pada teks, yaitu ungkapan pemberitahuannya adalah petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Nah, anak-anak, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, tulisan seperti ini ya. Ini tulisannya, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, apa yang akan kamu lakukan anak-anak jika ada tulisan seperti itu? Iya, betul. Tidak memberikan makanan kepada hewan. Nah, ini berarti kamu sudah mentaati peraturan yang ada. Bagus ya. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, iya, baiklah Pak, atau boleh juga, baiklah Pak, saya tidak mendekati kandang hewan. Ayo bermain peran anak-anak, perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Nah, di sini anak-anak, percakapan antara Udin dan Siti. Ya, Udin mengawali percakapan bersama Siti. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku, jawab Siti. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Tanya Udin kepada Siti. Kemudian Siti menjawab, karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Tanya Udin kepada Siti. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti.
kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti, kata Udin kepada Siti. Sama-sama Udin, jawab Siti. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Ya, aturan merawat kelinci menurut Siti memberikan makan dan minum sebelumnya bersihkan dahulu makanan kelinci. Kemudian yang kedua, membersihkan tubuh dan kandangnya. Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu. Sampaikan di depan teman-temanmu. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambarnya ya. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan seksama ya anak-anak. Nah, di gambar itu ada 9 ekor harimau. Kemudian 13 ekor beruang dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, di sini contohnya ya sudah ada dituliskan di sini. Ya. 35 ekor ulat, kemudian ada 15 ekor kupu-kupu, kemudian ada 45 ekor ikan. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan ya. Kemudian hewan yang paling sedikit, bagus sekali, kupu-kupu. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Apa yang lebih banyak dari ulat, anak-anak? Ikan, bagus ya. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ulat. Apa yang lebih sedikit dari ulat? Iya, kupu-kupu. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling banyak adalah? Iya, bagus. Ikan, ulat, dan kupu-kupu. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit. Iya, betul. Kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah bebek ya. Kemudian hewan yang paling sedikit, bagus, jerapah. Kemudian titik-titik lebih banyak dari ayam. Apakah itu?
bagus sekali, bebek. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ayam. Apa jawabannya? Iya, bagus sekali, jerapah. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling banyak. Ya, betul. Bebek, ayam, dan jerapah. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit adalah, betul ya, jerapah, ayam, dan bebek. Nah, kemudian perhatikan gambar yang ada pada nomor 3 ini ya. Ada 15 ekor monyet. Ada 53 ekor kura-kura dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah, iya betul ya, kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah, iya, monyet. Kemudian titik-titik lebih banyak dari ular. Ya betul, kura-kura lebih banyak dari ular. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ular. Iya betul ya, monyet lebih sedikit dari ular. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling banyak adalah, bagus sekali, kura-kura, ular, dan monyet. Kemudian hewan atau urutan hewan dari yang paling sedikit adalah, ya, monyet, ular, dan kura-kura. Nah, anak-anak, perhatikan bilangan di atas ya. 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan yang terakhir 91. Bilangan yang paling banyak adalah, iya bagus, 91. Kemudian bilangan yang paling sedikit adalah, bagus sekali, 64. Sekarang urutan bilangan dari yang paling banyak adalah, ya bagus ya, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, dan 64. Kemudian urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah, iya, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, dan 91. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berjalan-jalan ke kebun binatang atau ke tempat umum untuk mengamati peraturan yang ada. Nah, di sini kegiatan ini dilakukan apabila kalian mengunjungi tempat-tempat seperti kebun binatang atau tempat-tempat umum yang ada peraturan di situnya ya. Ada peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman kepada kalian terhadap materi yang ada di tema ini ya. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.